Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Singapura. Saya Aktuari Anita Utamo dan ada rekan saya yang bernama Azara. Next slide. Nah, populasi yang ada di sini, yang ada di Singapura ada 5.974.477.000. Singapura menempati peringkat 114 sebagai negara populasi terbanyak di dunia. Dari fitur geografisnya, ada letak kota-kota ada di utara, timur, selatan, dan barat. Dan ini adalah reference videonya. You think you know Singapore? It's time to reimagine. You think it's all skyscrapers? Then what's this? And this. You think it's a small city? Then there's this. And this. Even this. Just when you think it's one big Zen, there's this. It's time to reimagine. Like this. And this. Like this and this. You think we're a city that never stops? We know how to relax. Like this. And this. You think it is one island? You've got 64 surprises coming your way. If you think it's all about the food, You're right. But it's not just hawker. It's this. And this and this. And this. and this. Singapore. You think it's a country? A city? An island? Think again. It's so much Baik, dari situ adalah dari video yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya dengan saya. Oke, lanjut untuk reimagine ini adalah kata yang terus diulang-ulang dalam video tourism Singapura ini, karena Singapura ini ingin menekankan sekali bahwa Singapura, walaupun negara terkecil di Asia Tenggara, namun Singapura ini ingin memperlihatkan bahwa negara Singapura ini bisa maju. Nah, ada beberapa ide dari reimagine Singapura ini. Yang pertama adalah menghijaukan kota. Singapura sudah terkenal dengan ruang hijaunya, tapi selalu ada ruang untuk perbaikan. Menata ulang Singapura dapat melibatkan menemukan cara untuk membuat kota lebih berkelanjutan, seperti meningkatkan jumlah taman dan atap hijau.
menciptakan lebih banyak pertanian dan kebun kota, dan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan. Yang kedua adalah memperbaiki transportasi umum. Sistem transportasi umum Singapura sudah cukup efisien, namun selalu ada cara untuk membuatnya lebih baik lagi. Menata ulang Singapura dapat melibatkan investasi yang lebih banyak bus dan kereta api, menciptakan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki, serta menemukan cara baru untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi. Lalu yang ketiga, membina kreativitas dan inovasi. Singapura sudah menjadi pusat bagi perusahaan rintisan dan teknologi, tapi selalu ada ruang untuk berkembang. Menata ulang Singapura dapat melibatkan penciptaan lebih banyak ruang bagi seniman, pengusaha, dan inovator. Lalu yang keempat adalah mempromosikan kohesi sosial. Singapura adalah masyarakat yang beragam dengan berbagai budaya dan agama, tetapi masih ada beberapa tantangan dalam hal kohesi sosial. Menata ulang Singapura dapat melibatkan menemukan cara untuk mempromosikan pemahaman dan dialog yang lebih besar antara kelompok yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah merangkul era digital. Singapura sudah menjadi negara dan kota yang sangat paham teknologi, tetapi selalu ada teknologi baru yang muncul yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan penduduk. Konsep ulang dapat melibatkan investasi dalam teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, Internet of Things, menciptakan lebih banyak layanan publik digital, dan menemukan cara baru untuk memanfaatkan data guna membuat keputusan yang lebih baik. Oke, next slide. Nah, berikut ini yang culture yang dipotret oleh video tourism tadi adalah multikultural dari Singapura sendiri. Jadi Singapura itu bisa dilihat di gambar bahwa ada etnis India, Melayu, Chinese, dan lain-lain. Jadi Singapura ini adalah negara yang multikultural, yang unik dan memiliki kekayaan budaya yang beragam. Budaya yang digunakan di Singapura mencakup berbagai elemen budaya dari kelompok Singapura. Next. Coba di next. Oke, yang selanjutnya adalah ekosistem. Singapura telah mengambil langkah signifikan menuju keberlanjutan dengan menerapkan berbagai inisiatif ramah lingkungan, namun selalu ada ruang untuk perbaikan. Dan Singapura dapat berfokus pada pengurangan limbah, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mendorong praktis berkelanjutan di antara individu dan bisnis. Meskipun Singapura adalah kota besar dengan pembangunan yang pesat, namun pemerintahnya telah melakukan upaya yang serius untuk menjaga ekosistem di kota ini dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Bisa dilihat dari video-video cuplikan gambar yang saya terapkan di sini adalah memperlihatkan bahwa Singapura benar-benar menjaga alamnya. Next. Baik, ini adalah peta Singapura yang bisa kita lihat. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, moto dari Singapura ini adalah majulah Singapura, yang dalam bahasa Melayu salah satu bahasa resmi Singapura, yang berarti onward Singapore. Moto ini diresmikan pada tahun 1959 ketika Singapura masih menjadi koloni Inggris dan diadopsi
sebagai moto resmi setelah Singapura merdeka pada tahun 65. Moto ini menjadi semacam semangat dan pandangan hidup bagi masyarakat Singapura untuk terus maju dan berusaha meningkatkan kualitas hidup, ekonomi, dan kemajuan negara secara keseluruhan. Selain itu, moto ini juga menggambarkan tekad dan semangat juang bangsa Singapura untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan di masa depan. Di sini ada identitas nasional. Dari Singapura merupakan sebuah negara yang maju, terletak di Asia Tenggara. Negara pulau yang hanya mempunyai luas wilayah sebesar 697 km persegi ini memegang peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Selain itu, Singapura merupakan negara maju memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, mencapai sekitar 94.100 US dollar, dan pendapatan domestik bruto atau bisa disebut PDB nominal sebesar 521 miliar US dollar. Dengan hasil tersebut, menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Next slide. Nah, dari national interest ini, Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Singapura yang bernama Lee Hsien Loong dalam acara Leaders Retreat pada tanggal 16 Maret. Dalam proyek ini mempromosikan tentang IKN atau bisa disebut Ibu Kota Nusantara dan menyepakati sejumlah kerjasama lainnya. Dalam kesempatan yang sama, ini mengatakan bahwa ia dan Jokowi berdiskusi cukup panjang mengenai proyek perkembangan IKN, menyatakan bahwa pihak Singapura mendukung visi pembangunan IKN untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang hijau dan cerdas. Singapura siap berbagai pengetahuan terkait riset dan pengembangan. Dalam pertemuan bilateral kali ini, kedua pimpinan negara juga membahas kerjasama di berbagai bidang. Dari menurut Jokowi terdapat sejumlah kemajuan bersama sejak pertemuan terakhir yang dilakukan di Kabupaten Bintan, Riau pada tahun lalu. Dan Jokowi menjelaskan keduanya telah menyelesaikan 3 perjanjian dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, yakni persetujuan Flight Information Region atau FIR, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerjasama pertahanan. Nah, dari 3 perjanjian ini memperkuat implementasi perjanjian tersebut dan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura pun menyepakati sejumlah hal yang harus segera ditindaklanjuti. Sekian prestasi dari kami dan terima kasih. Terima kasih.